Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 5, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Kita akan bahas topik A mengenai mengenal organ pernafasan manusia. Ini ada di halaman 135 sampai dengan 139. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bagian belajar lebih lanjut, yaitu mengenai mengenal organ pernafasan manusia. Sekarang kita akan berjalan-jalan ke saluran pernafasan. Ini saatnya kita menyadari bahwa kita bernafas. Dengan demikian, kalian dapat menelusuri pernafasan secara sadar dan organ-organ tubuh mana saja yang digunakan untuk bernafas. Yang pertama kita lihat ada hidung. Nah, ini organnya ya. Ada hidung, ada mulut, faring, lalu paru-paru kanan. Ini adalah alveoli, ada di sini. Kemudian ini ada paru-paru kiri dan ini adalah diafragma. Nah, bayangkan saat kalian sedang berjalan, tiba-tiba sebuah truk pasir lewat dan membuat debu-debu berterbangan. Spontan kalian akan segera menutup hidung supaya tidak menghirup debu-debu tersebut. Tapi sayangnya tetap saja ada debu yang masuk ke dalam hidung. Beruntungnya pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Nah, hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernafasan kita. Tanpa hidung, kita tidak dapat menghirup dan menghembuskan nafas dengan baik ya. Kemudian yang kedua ada faring. Udara yang masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanan ke faring. Nah, kemudian faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Tenggorokan dan cabang tenggorokan. Kemudian udara diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara bercabang menjadi dua. Percabangan itulah yang disebut sebagai bronkus. Nah, pada persimpangan tersebut terdapat sensor batuk. Jika ada nasi atau benda asing yang pada saluran pernafasan, maka benda itu akan didorong ke atas dengan cara batuk. Itu sebabnya jika tersedak, maka secara spontan kalian akan batuk. Nah, hal ini untuk menghindari masuknya benda asing ke dalam paru-paru. Kemudian sekarang kita lihat ya, ada paru-paru. Semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Tanpa paru-paru kita tidak mungkin bisa bernafas. Nah, paru-paru terletak di rongga dada tubuh ya. Manusia mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan juga bagian kiri. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Nah, dalam alveolus akan terjadi pertukaran udara antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Kemudian oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan nafas. Kemudian ada diafragma, ya seperti ini nih diafragma di sini. Nah, dia bedanya yang ini saat mengambil nafas, ini saat mengeluarkan nafas ya, atau menghembuskan nafas. Nah, antara rongga dada dan rongga perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Ketika menarik nafas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Nah, ketika kita membuang nafas, maka diafragma akan melengkung dan menekan bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru bisa keluar. Kosakata baru yang kita pelajari kali ini ada alveolus, artinya adalah bagian di dalam paru-paru yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian oksigen adalah gas yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar kita dapat tetap hidup. Kemudian ada juga kosakata barunya adalah karbon dioksida, artinya salah satu gas yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita saat kita bernafas. Kemudian kita bahas mekanisme pernafasan manusia. Yang pertama menarik nafas ya. Seperti itu ya. Nah, saat menarik nafas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Ya, jadi mengembang paru-paru kita. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kemudian kotoran akan disaring saat melewati hidung, trakea dan juga bronkus.
Tahap kedua, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, ini proses mengambil dan menghembuskan nafas. Nah, ini adalah gambar alveoli ya, seperti ini. Nah, di sini ada oksigen masuk ya. Lalu ini ada udara di sini. Ini adalah pembuluh darah, karbon dioksida keluar ya, yang ini masuk. Ya, ini sel darah merah. Lalu ini adalah dinding alveoli dan ini karbon dioksida atau yang dihembuskan keluar. Nah, kemudian di tahap 3 kita membuang nafas atau menghembuskan nafas. Setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, nafas akan dihembuskan. Kemudian otot diafragma akan relaksasi. Paru-paru mengempis dan gas karbon dioksida keluar ya. Keluar nih, yang keluar adalah karbon dioksida. Kemudian berikutnya gangguan pernafasan adik-adik. Pernahkah hidung kalian terasa seperti tersumbat dan sulit bernafas menggunakan hidung? Tentu rasanya nggak nyaman ya. Sebenarnya hidung tersumbat hanyalah salah satu bentuk gangguan sistem pernafasan pada manusia. Nah, jika salah satu bagian dari organ pernafasan bermasalah, secara otomatis sistem pernafasan pun pasti akan terganggu nih. Ya, lalu berikut beberapa gangguan pernafasan. Yang pertama flu, pasti sering adik-adik ya kalau sering makan es nih ya, atau influenza. Nah, penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung kita dipenuhi lendir hingga mengganggu pernafasan. Lalu ada juga asma. Asma merupakan akibat dari penyempitan saluran nafas. Sesak nafas menjadi tanda awal dari penyakit ini. Biasanya sesak nafas dibarengi oleh wengi ya. Mengi itu wheezing ya, yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan nafas. Jadi kayak gitu ya. Gitu kayak gitulah pokoknya, kayak orang sesak gitu ya. Ada juga bronkitis, adalah peradangan yang terjadi pada bronkus ya, saluran udara dari dan ke paru-paru. Pada umumnya bronkitis dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna ya. Nah, kosakata baru yang kita pelajari ada virus ya. Parasit berukuran kecil yang tidak dapat melipat gandakan dirinya sendiri. Jadi dia membutuhkan makhluk hidup lain untuk bisa bereproduksi. Nah, terus ada juga di sini tuberkulosis atau disebut juga TBC. Ini adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya seperti tulang, kelenjar getah bening, kemudian sistem saraf pusat dan juga ginjal. Nah, bakteri menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernafasan penderita, misalnya saat batuk atau bersin. Jadi kita perlu berhati-hati agar tidak tertular penyakit ini dari orang lain yang menderita TBC. Nah, kita bahas sampai halaman 139 ini ya. Nah, ini apakah sistem pernafasanku terganggu? Nah, coba kita lihat bagaimana jika kalian mengamati gangguan pernafasan seseorang yang terjadi di sekitar kalian atau mungkin kalian alami sendiri. Nah, petunjuknya periksa diri kalian, apakah kalian merasakan ada gangguan pada pernafasan? Ya, misalnya sesak atau nyeri dadanya ketika bernafas atau ada bunyinya dan lain-lain. Kalau iya, kalian yang akan menjadi data dalam kegiatan ini. Kalau enggak, maka amati orang di sekitar yang mungkin sepertinya punya ya. Cari tahu apa saja gejalanya, kemudian tentukan kira-kira gangguan pernafasan apa yang kalian lihat. Lalu cari tahu apa yang bisa dilakukan ya. Nah, kemudian sekarang apa yang sudah kita pelajari di bab ini atau di bagian A, topik A. Yang pertama, tubuh memiliki sistem pernafasan yang membantu kita menghirup oksigen sehingga kita dapat hidup. Yang kedua, sistem pernafasan terdiri atas hidung, tenggorokan atau faring, bronkus dan paru-paru. Kemudian yang ketiga, paru-paru merupakan organ yang berperan sangat penting dalam proses pernafasan kita. Lalu yang keempat, paru-paru tersusun atas banyak alveoli atau gelembung-gelembung udara yang sangat kecil dan dikelilingi pembuluh darah kapiler. Yang kelima, pada alveoli terjadi pertukaran udara antara oksigen dengan karbon dioksida. Yang keenam, ada banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan seperti flu, asma, bronkitis, pneumonia atau radang paru-paru,
Ada juga kanker paru-paru, tuberkulosis, dan sebagainya. Yang ketujuh, kita perlu menjaga kesehatan organ pernafasan dengan cara olahraga dengan teratur, makan makanan yang menyehatkan, tidak merokok, dan menghindari polusi udara. Nah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.